Perkenalkan, nama saya Yesika Violentina Sanipar dengan NIM 224000559. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai peralihan hak atas tanah melalui tukar-menukar. Video ini saya buat sebagai salah satu pemenuhan nilai untuk mata kuliah Hukum Agraria kelas B. Selamat menonton. Perlu diketahui bersama bahwa jual beli tukar menukar hibah sebagaimana yang dimaksud dalam UU PA merupakan salah satu peraturan hukum agraria yang pelaksanaannya berupa berdasarkan pada hukum adat. Perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah berdasarkan hukum adat memiliki sifat tunai, terang, dan real. Jual beli tukar menukar hibah adalah perbuatan hukum yang berupa penyerahan tanah hak kepada pihak lain untuk selama-lamanya, atau hak atas tanah itu berpindah kepada yang menerima penyerahan. Sejak saat itu dilakukannya penyerahan, maka sejak saat itu hak atas tanah itu dikuasai oleh pihak lain. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa jual beli tukar menukar dan hibah sebagaimana dimaksud dalam UU PA dan peraturan-peraturan pelaksanaannya langsung menyebabkan beralihnya hak atas tanah yang bersangkutan. Dan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 19 ayat 1 UU PA dapat diketahui bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat Indonesia, maka diperlukan diadakannya pendaftaran hak atas tanah dan pendaftaran peralihan hak-hak atas tanah tersebut di seluruh wilayah Indonesia. Dan berdasarkan ketentuan ini, maka semua cara yang dilakukan dalam peralihan hak atas tanah harus didaftarkan melalui akta autentik yang dilakukan oleh PPAT. PPAT bertugas untuk membantu Kepala Kantor Pertanahan dalam pelaksanaan kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah seperti jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan atau imbreng, dan perbuatan hukum lainnya. Akta yang dibuat oleh PPAT dinamakan dengan Akta PPAT. Akta PPAT adalah akta yang dibuat oleh PPAT sebagai bukti telah dilaksanakannya perbuatan hukum atas peralihan hak atas suatu tanah. Dalam perbuatan pemindahan hak atas tanah, Akta PPAT memiliki dua fungsi. Yang pertama, sebagai alat bukti bahwa memang benar telah dilakukan pemindahan hak dan sebagai syarat pendaftaran peralihan hak atas tanah di kantor pertanahan setempat. Pendaftaran peralihan hak atas tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah yang baru. Selain itu, dengan mengingat sifat tanah sebagai benda tidak bergerak atau benda tetap, maka pendaftaran hak atas tanah juga bertujuan agar pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah mengetahui perbuatan status kepemilikan hak atas tanah tersebut. Perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah yang tidak dibuktikan dengan akta PPAT tidak dapat dilakukan pendaftaran peralihan haknya di kantor pertanahan, kecuali dalam hal-hal tertentu yang telah diatur dalam pasal 37 ayat 2 dan pasal 55 ayat 1 dan 2 PP nomor 24 tahun 1997. Dengan diberlakukannya PP nomor 24 tahun 97, pemerintah sudah mengarahkan agar masyarakat melakukan perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah dengan dibuktikan dengan akta peralihan hak atas tanah yang bersangkutan, sehingga pemegang hak atas tanah yang baru mempunyai alat bukti yang sah atas hak atas tanah yang diperolehnya. Tanpa akta PPAT, maka perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah tidak dapat didaftarkan peralihan haknya di kantor pertanahan. Dan berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut, maka penulisan video ini disampaikan dengan judul keabsahan tukar-menukar dengan objek hak atas tanah. Tukar-menukar menurut hukum perjanjian berbeda dengan tukar-menukar menurut hukum agraria. Pada tukar-menukar menurut perjanjian diatur dalam hukum perdata, sedangkan untuk hukum tanah berdasarkan agraria diatur dalam UU PA. Tukar-menukar menurut hukum perjanjian adalah sebuah
perjanjian yang dimana mengikatkan diri kepada pihak lain untuk saling memberikan suatu barang secara bertimbal balik sebagai gantinya suatu barang lain. Sedangkan berdasarkan pada UUPA, tukar-menukar merupakan perjanjian yang bersifat obligatoir. Perjanjian yang bersifat obligatoir atau biasanya disebut sebagai obligatoir adalah perjanjian yang timbul karena sepakatan dari dua pihak, atau lebih dengan tujuan timbulnya suatu perikatan untuk kepentingan yang satu atas beban yang lain, atau timbal balik. Tukar-menukar menurut hukum perjanjian adalah sebuah perjanjian yang mengikatkan diri kepada kedua belah pihak atau lebih sebagai kepentingan atau satu beban atau timbal balik. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa dalam tukar-menukar ada suatu janji yang akan menukarkan hak kepemilikan atas satu benda. Tukar-menukar saja tidak mengakibatkan beralihnya hak kepemilikan atas benda yang dimaksud kepada pihak lain dalam perjanjian tersebut. Untuk memindahkan hak kepemilikan tanah tersebut, maka perlu dilakukannya suatu perbuatan hukum yang dinamakan dengan penyerahan atau levering. Levering adalah satu perbuatan yuridis guna memindahkan hak kepemilikan atau transfer of ownership. Namun semenjak berlakunya UUPA, pengaturan mengenai levering benda bergerak berupa tanah sudah tidak berlaku lagi. Hal tersebut dikarenakan UUPA mencabut pasal-pasal dalam KUH Perdata sepanjang mengenai tanah. Hal yang didasari dari keinginan UUPA sebagai hukum tanah nasional untuk menyeragamkan mengenai hukum tanah di Indonesia dengan menghapus dualisme dalam hukum tanah tersebut. Hukum yang berlaku dalam UUPA ialah berdasarkan pada hukum adat tentang tanah. Hukum adat yang dimaksud adalah hukum adat yang telah disandar, yang telah disempurnakan atau dihilangkan dari cacat-cacatnya atau dihilangkan sifat kedaerahannya dan diberi sifat nasional. UUPA belum mengatur secara tegas mengenai perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah. Oleh karena itu, dengan mengingat fungsi hukum adat selain sebagai sumber utama dalam pembangunan hukum tanah nasional adalah sebagai pelengkap hukum tanah nasional positif yang tertulis, maka hukum yang berlaku terhadap perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah adalah hukum adat. Perbuatan hukum untuk memindahkan hak atas tanah dalam hukum adat dikenal dengan nama transaksi jual. Inti dari transaksi jual adalah pengoperan ataupun penyerahan dengan disertai pembayaran kontan dari pihak lain pada saat itu juga. Transaksi jual menurut isinya dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu menjual gadai, menjual lepas, dan menjual tahunan. Pada umumnya, transaksi ini dibuatkan suatu akta yang ditandatangani atau dicap jempol oleh yang menyerahkan hak atas tanahnya, serta dibubuhi pula tanda tangan kepala persekutuan dan saksi-saksi. Akta ini adalah akta sebagai suatu bukti. Menurut hukum adat, dalam suatu transaksi jual lepas, pembicaraan yang mengundang janji saja belum mengikat. Ia akan mengikat jika diperkuat dengan pemberian panjar sebagai tanda jadi akan dilaksanakannya jual lepas atau jual beli. Dengan adanya pemberian panjar, orang akan merasa wajib melaksanakan apa yang ditentukan dalam jual lepas atau jual beli tersebut. Jual beli hak atas tanah dikenal yang dikenal di UUPA adalah berdasarkan pada perbuatan hukum menjual lepas dalam hukum adat. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan jual beli hak atas tanah menurut UUPA adalah penyerahan tanah yang bersangkutan oleh penjual kepada pembeli untuk selama-lamanya pada saat mana pihak pembeli menyerahkan harganya kepada penjual. Salah satu perbuatan hukum atas pemindahan hak atas tanah berdasarkan hukum adat memiliki sifat yang tunai, terang, dan real. Jual beli hak atas tanah yang dikenal dengan UUPA adalah berdasarkan pada perbuatan menjual lepas dalam hukum adat. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan jual beli hak atas tanah menurut UUPA adalah penyerahan tanah yang bersangkutan oleh penjual kepada pembeli untuk selama-lamanya pada saat mana pihak
menyerahkan harganya kepada penjual. Salah satu perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah yang dikenal dengan UPA adalah tukar-menukar hak atas tanah. Sebagaimana halnya dengan jual beli hak atas tanah, tukar-menukar hak atas tanah yang dikenal dalam UPA adalah tukar-menukar hak atas tanah menurut hukum adat. Hal-hal yang perlu berlaku terhadap jual beli hak atas tanah berdasarkan hukum adat berlaku juga terhadap tukar-menukar hak atas tanah. Tukar-menukar hak atas tanah adalah perbuatan hukum yang berupa peralihan hak milik atas tanah yang bersangkutan kepada pihak yang menukarnya. Tukar-menukar hak atas tanah sebagai perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah yang berdasarkan pada hukum adat juga memiliki sifat tunai, terang, dan real. Berbeda dengan kepemilikan hak atas tanah dari pemegang hak yang lama kepada pemegang yang baru, tukar-menukar hak atas tanah menurut hukum tanah nasional atau yang berdasarkan kepada hukum adat langsung menyebabkan beralihnya hak kepemilikan atas tanah dari pemegang hak yang lama kepada pemegang hak yang baru. Tukar-menukar hak atas tanah berdasarkan hukum adat sekarang ini mengalami modernisasi dan penyesuaian tanpa mengubah hakikatnya sebagai perbuatan hukum. Pemindahan hak atas tanah yang memiliki sifat tunai, terang, dan real. Hal tersebut dapat terlihat dari ketentuan yang diatur dalam pasal 37 ayat 1 PP nomor 24 tahun 1997. Modernisasi dan penyesuaian terhadap sifat tunai, terang, dan real tersebut terlihat dari hadirnya para pejabat pembuat akta tanah atau disebut juga dengan PPAT untuk membantu Kepala Kantor Pertanahan Nasional dalam pelaksanaannya untuk pendaftaran hak atas tanah, yaitu dengan membuat akta yang menjadi bukti telah dilakukannya perbuatan hukum pemindahan suatu hak atas peralihan tanah oleh para pihak yang bersangkutan. Pelaksanaan penyerahan hak atas tanah antara pihak pertama kepada pihak kedua dan sebaliknya secara bersamaan dengan akta yang dibuat oleh PPAT sebagai salah satu sifat pemenuhan dilaksanakannya tukar-menukar. Dilakukannya tukar-menukar hak atas tanah di hadapan PPAT menunjukkan bahwa perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah yang dilakukan oleh para pihak telah memenuhi terang. Akta PPAT atau akta tukar-menukar yang ditandatangani oleh para pihak menunjukkan bahwa perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah yang dilakukan telah memenuhi sifat real. Bahwa perbuatan selain menunjukkan terpenuhinya sifat tunai, terang, dan real, ketentuan pasal 37 ayat 1 PP nomor 24 tahun 1997 juga menunjukkan fungsi akta tanah dalam tukar-menukar atas hak atas tanah. Fungsi akta PPAT sebagai akta tukar-menukar dalam hal ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat bukti. Akta PPAT membuktikan bahwa memang benar telah dilakukannya tukar-menukar hak atas tanah oleh para pihak. Selain itu, karena tukar-menukar hak atas tanah yang dilakukan merupakan perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah, maka akta PPAT juga membuktikan telah berpindahnya peralihan hak kepemilikan atas tanah dari pihak pertama kepada pihak kedua atau sebaliknya. Namun akta PPAT atau akta tukar-menukar yang dibuat baru mengikat para pihak dan ahli warisnya. Hal ini dikarenakan administrasi PPAT yang bersifatnya tertutup bagi umum. Yang B, sebagai syarat pendaftaran peralihan hak atas tanah karena tukar-menukar di kantor pertanahan. Pendaftaran peralihan hak atas tanah karena tukar-menukar di kantor pertanahan bertujuan agar para pihak mendapatkan kepastian hukum atas tukar-menukar hak atas tanah yang telah dilakukan. Kepastian hukum tersebut terwujud dengan dikeluarkannya alat pembuktian yang kuat, yaitu sertifikat hak atas tanah oleh Kantor Pertanahan Nasional. Administrasi pendaftaran tanah yang ada di kantor pertanahan mempunyai sifat terbuka bagi umum atau asas publisitas. Oleh karena itu, dengan dicatatnya peralihan hak atas tanah karena tukar-menukar tersebut pada buku tanah dan sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan, bukan hanya para pihak dan ahli warisnya yang mengetahui, tetapi juga pihak ketiga dianggap mengetahui bahwa para pihak adalah pemegang hak atas tanah yang baru. Adapun tahapan-tahapan dalam pendaftaran peralihan hak atas tanah karena tukar-menukar yaitu sebagai berikut. Yang pertama, persiapan pembuatan akta PPAT. Sebelum melaksanakan pembuatan akta, PPAT terlebih dahulu meminta para pihak
untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pembuatan akta PPAT. Sebagai berikut. Yang pertama, sertifikat hak atas tanah para pihak. Yang kedua, surat bukti hak sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan pasal 24 ayat 1 PP nomor 24 tahun 1997 apabila hak atas tanah yang ditukarkan belum terdaftar di kantor pertanahan. Yang ketiga, identitas para pihak seperti KTP atau surat izin mengemudi, akta nikah bila sudah menikah, kartu keluarga, akta kelahiran, dan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang keempat, surat kuasa apabila dalam pembuatan akta PPAT tersebut yang hadir adalah orang yang diberi kuasa oleh pihak yang bersangkutan. Baru yang kelima adalah surat persetujuan suami istri apabila hak atas tanah yang ditukarkan adalah bagian dari harta bersama. Yang keenam, salinan penetapan pengadilan negeri setempat apabila pihak yang bersangkutan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum pemindahan hak tersebut. Yang ketujuh, surat pernyataan tanah tidak bersengketa, dan yang terakhir adalah bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan atau PBB, bea perolahan hak atas tanah dan bangunan, dan pajak penghasilan. Setelah PPAT menerima dokumen-dokumen tersebut, selanjutnya PPAT wajib untuk melakukan pemeriksaan pada kantor pertanahan mengenai kesesuaian sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan dengan daftar-daftar yang ada di kantor pertanahan setempat dengan memperlihatkan sertifikat yang asli. PPAT juga diharuskan untuk meminta izin permindahan hak dari instansi yang berwenang apabila hak atas tanah yang bersangkutan mensyaratkan bahwa untuk pemindahan haknya memerlukan izin pemindahan hak. Selanjutnya, dalam persiapan pembuatan akta, para pihak sebagai calon penerima hak atas tanah diharuskan untuk membuat pernyataan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 99 ayat 1 PMN KBPN nomor 3 tahun 97. Selain itu, PPAT dapat menolak membuat akta PPAT atau akta tukar menukar sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 39 ayat 1 PP nomor 24 tahun 1997. Yang B, pelaksanaan pembuatan akta PPAT atau akta tukar menukar harus mengikuti bentuk sebagaimana yang dimaksud dalam lampiran 2A Akta Tukar Menukar Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Negeri Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 97 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Selanjutnya disebut Perkaban Nomor 8 Tahun 2012 dalam pelaksanaan pembuatan akta PPAT atau akta tukar menukar harus dihadiri oleh para pihak yang bersangkutan atau orang yang dikuasakan olehnya dengan surat kuasa tertulis. Pembuatan akta PPAT atau akta tukar menukar harus disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai syarat untuk pemenuhan untuk bertindak sebagai saksi. Guna para saksi adalah untuk memberi kesaksian mengenai kehadiran para pihak atau kuasanya, keberadaan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pembuatan akta, dan telah dilaksanakannya tukar menukar hak atas tanah tersebut oleh para pihak yang bersangkutan. Selain itu, PPAT juga wajib membacakan akta dan memberikan penjelasan mengenai isi dan maksud pembuatan akta tersebut kepada para pihak yang bersangkutan. Akta PPAT atau akta tukar menukar tersebut dibuat sebanyaknya 2 lembar asli, 1 lembar disimpan di kantor PPAT dan lembar lainnya disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Nasional untuk keperluan pendaftaran, sedangkan kepada para pihak yang bersangkutan diberikan salinan. Yang C, pendaftaran peralihan hak atas tanah karena tukar menukar ditandatangani oleh para pihak saksi dan PPAT. Maka PPAT wajib menyampaikan akta tersebut dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan untuk pendaftaran peralihan hak atas tanah yang bersangkutan kepada kantor pertanahan setempat selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak pendatanganan. Dalam hal pemindahan hak atas tanah yang belum terdaftar atau belum bersertifikat, selain akta PPAT dan dokumen-dokumen lainnya, PPAT juga menyertakan surat permohonan pendaftaran hak atas tanah yang dialihkan, yang ditandatangani oleh pihak yang mengalihkan hak, namun berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 104 ayat 1
PMNA-KBPN nomor 3 tahun 1997 dapat diketahui bahwa pada pendaftaran peralihan hak atas tanah karena tukar menukar yang dibuktikan dengan akta PPAT tidak diperlukan syarat berupa dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 103 ayat 1 dan ayat 2 kecuali apabila hal tersebut dipersyaratkan oleh peraturan pemerintah atau peraturan yang lebih tinggi. Selain kantor pertanahan menerima permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah yang bersangkutan, maka kantor pertanahan wajib memberikan tanda penerimaan untuk itu. Kemudian atas penyerahan tersebut kepada kantor pertanahan setempat, PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada para pihak dan menyerahkan tanda terima yang ia terima dari kantor pertanahan. Pengurusan penyelesaian permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah selanjutnya dapat dilakukan oleh para pihak atau oleh para PPAT atau oleh para pihak yang diberikan kuasa oleh para pihak yang bersangkutan. Pencatatan peralihan hak atas tanah dalam buku tanah, sertifikat, dan daftar lainnya dilakukan dengan cara-cara sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 105 ayat 1 PMNA-KBPN nomor 3 tahun 97. Yang D. Penyerahan sertifikat hak atas tanah yang dilakukan oleh pencatatan tersebut kemudian diserahkan kepada para pihak pemegang hak atas tanah yang baru melalui PPAT atau para pihak lain yang diberikan kuasa untuk itu. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa sebelum para pihak melakukan tukar-menukar hak atas tanah, tentunya terlebih dahulu para pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian atau kesepakatan untuk melakukan tukar-menukar tersebut hak atas tanah, mana yang akan ditukarkan dan bagaimana tukar-menukarnya dilakukan. Perjanjian tersebut dapat disebut dengan perjanjian akan melakukan tukar-menukar. Perjanjian akan tukar-menukar ini didasarkan dengan sifat dan akibat hukumnya dapat disebut juga sebagai perjanjian obligatoir, yang artinya perjanjian akan tukar-menukar tersebut belum mengakibatkan beralihnya hak kepemilikan atas tanah. Dalam perjanjian tersebut baru ada suatu janji untuk menukarkan hak kepemilikan hak atas tanah. Untuk mengalihkan hak kepemilikan hak atas tanah itu, maka para pihak harus melakukan tukar-menukar hak atas tanah dengan akta yang dibuat oleh PPAT. Tukar-menukar hak atas tanah ini berdasarkan sifat dan akibat hukumnya dapat disebut juga sebagai perjanjian kebendaan. Oleh karena itu, keabsahan suatu tukar-menukar hak atas tanah ditentukan oleh terpenuhinya dua hal sebagai berikut. Yang pertama, terpenuhinya syarat sah suatu perjanjian akan tukar-menukar menurut hukum perjanjian berdasarkan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata. Untuk sahnya suatu perjanjian akan tukar-menukar diperlukan 4 syarat, yaitu yang pertama, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Sepakat merupakan mengandung bahwa para pihak yang membuat suatu perjanjian akan tukar-menukar sepakat atau setuju untuk mengikatkan diri dalam perjanjian yang bersangkutan. Selain itu, dalam memberikan kesepakatan dan persetujuan tersebut, para pihak bersangkutan menyatakannya dalam keadaan bebas. Keadaan bebas tersebut dalam arti bahwa kesepakatan dan persetujuan tersebut diberikan tanpa adanya unsur-unsur paksaan ataupun penipuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 1321 KUH Perdata. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan mengandung makna bahwa para pihak yang membuat suatu perjanjian akan tukar-menukar haruslah orang yang cakap secara hukum. Jika dilihat dari sudut rasa keadilan, perlulah bahwa para pihak yang membuat suatu perjanjian akan tukar-menukar dan nantinya akan terikat oleh perjanjian yang bersangkutan adalah orang yang cakap menurut hukum, karena orang yang cakaplah yang mempunyai cukup kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya. Sedangkan jika dilihat dari sudut ketertiban hukum, karena para pihak dalam perjanjian akan tukar-menukar mempertaruhkan harta kekayaannya, maka para pihak tersebut adalah orang yang cakap menurut hukum, karena dialah yang sungguh-sungguh berhak bebas berbuat dengan harta kekayaannya. Yang ketiga, mengenai suatu hal tertentu. Mengenai suatu hal tertentu mengandung makna bahwa hak atas tanah yang menjadi objek tukar-menukar haruslah ditentukan secara jelas jenisnya oleh para pihak. Apakah hak milik, hak guna usaha, atau hak guna bangunan, atau hak pakai. Guna objek perjanjian akan
menukar ditentukan secara jelas agar para pihak dapat menetapkan hak dan kewajibannya masing-masing dalam pelaksanaan perjanjian yang bersangkutan. Yang keempat adalah suatu sebab yang halal. Suatu sebab yang halal mengandung makna bahwa isi dari suatu perjanjian akan tukar-menukar atau prestasi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, ataupun ketertiban umum. Terpenuhinya syarat sah suatu perbuatan hukum pembinaan hak menurut hukum tanah nasional terbagi menjadi beberapa hal. Yang pertama, syarat material. Yang A, para pihak berhak menukarkan hak atas tanah yang bersangkutan. Untuk menukarkan hak atas tanah yang bersangkutan adalah para pihak yang tercatat sebagai pemegang hak dalam sertifikat hak atas tanah mereka masing-masing. Apabila dalam sertifikat hak atas tanah tersebut yang tercatat sebagai pemegang hak hanya ada satu orang, maka hanya orang tersebut yang berhak menukarkan hak atas tanahnya yang bersangkutan. Sedangkan apabila dalam sertifikat hak atas tanah tersebut tercatat ada dua orang sebagai pemegang hak atau lebih, maka hanya orang-orang tersebut secara bersama-sama yang berhak menukarkan hak atas tanah yang bersangkutan. Dan B, para pihak yang berwenang untuk melakukan tukar-menukar hak atas tanah. Para pihak yang berwenang untuk melakukan tukar-menukar hak atas tanah adalah para pihak yang menurut hukum cakap melakukan perbuatan hukum. Para pihak yang berhak untuk menukarkan hak atas tanah mereka masing-masing belum tentu berwenang untuk melakukan tukar-menukar hak atas tanah. Yang C, objek tukar-menukar hak atas tanah dapat ditukarkan dan tidak dalam sengketa. Tidak semua hak atas tanah dapat ditukarkan. Oleh karena itu, para pihak harus memperhatikan terlebih dahulu apakah hak atas tanah yang menjadi objek tukar-menukar hak atas tanah dapat ditukarkan atau tidak. Selain itu, objek tukar-menukar hak atas tanah tidak boleh sedang dalam sengketa atau dalam masalah pertanahan. Hak atas tanah yang dapat ditukarkan menurut ketentuan diatur dalam UU PA dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 96 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Atas tanah selanjutnya disebut PP Nomor 40 Tahun 96 adalah sebagai berikut. Yang pertama, hak milik tercantum dalam pasal 20 ayat 2 UU PA. Yang kedua, hak guna usaha tercantum dalam pasal 28 ayat 3 UU PA. Yang ketiga, hak guna bangunan tercantum dalam pasal 35 ayat 3 UU PA. Dan yang keempat, hak pakai pasal 5, 4 ayat 1 dan 2 PP Nomor 40 Tahun 96. Yang D, para pihak memenuhi syarat sebagai subjek hak dari hak atas tanah yang ditukarkan. Para pihak sebagai penerima hak harus memenuhi syarat sebagai subjek hak dari hak atas tanah yang ditukarkan. Subjek hak dari atas tanah menurut UPA adalah sebagai berikut. Yang pertama, subjek hak yang dapat memiliki hak milik adalah warga negara Indonesia atau badan-badan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua, subjek hak yang dapat memiliki hak guna usaha adalah warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Yang ketiga, subjek hak yang dapat memiliki hak guna bangunan adalah warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Yang keempat, subjek yang dapat memiliki hak pakai adalah warga Indonesia dan orang asing yang berkedudukan di Indonesia, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia atau badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Yang kedua, syarat formil. Syarat formil suatu sahnya tukar-menukar hak atas tanah berkaitan dengan keharusan adanya akta PPAT atau akta tukar-menukar untuk keperluan pendaftaran peralihan hak atas tanah di kantor pertanahan setempat sebagaimana diatur dalam pasal 37 ayat 1 PP Nomor 24 Tahun 97. Adapun kesimpulan dari video ini adalah yang pertama, tukar-menukar hak atas tanah adalah sah apabila syarat sahnya suatu perjanjian akan tukar-menukar menurut hukum perjanjian dan pemenuhan syarat sahnya suatu perjanjian menurut pasal 1320 KUH Perdata. Sebelum mengadakan tukar-menukar hak atas tanah, para pihak harus terlebih dahulu sepakat untuk mengadakan perjanjian akan tukar-menukar. Perjanjian akan tukar-menukar ini berdasarkan sifat dan akibat hukumnya dapat juga disebut sebagai perjanjian obligatoir, yang artinya perjanjian akan tukar-menukar tersebut belum mengakibatkan beralihnya hak kepemilikan atas tanah dalam perjanjian tersebut, dan baru ada satu janji untuk menukarkan hak kepemilikan hak atas tanah.
Untuk mengalihkan hak kepemilikan hak atas tanah tersebut, maka para pihak harus melakukan tukar-menukar hak atas tanah. Oleh karena itu, keabsahan suatu tukar-menukar hak atas tanah ditentukan dari dua hal. Yang pertama, sahnya satu perjanjian akan tukar-menukar, dan sahnya suatu perbuatan hukum pemindahan hak melalui akta PPAT. Berdasarkan video ini, maka dapat memberikan saran sebagai berikut. Yang pertama, sebaiknya suatu perjanjian atau perbuatan hukum pemindahan hak dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT, walaupun perbuatan hukum pemindahan hak yang dilakukan tanpa akta PPAT adalah sah, dalam arti perbuatan hukum tersebut memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian akan melakukan pemindahan hak, syarat material dan sifat tunai, terang dan real suatu perbuatan hukum pemindahan hak. Pemegang hak atas tanah yang baru akan mengalami kesulitan ketika ingin melakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah. Hal ini dikarenakan Kepala Kantor Pertanahan berkewajiban untuk menolak pendaftaran peralihan hak atas tanah karena pemindahan hak yang tidak dibuktikan dengan akta PPAT kecuali dalam keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 37 ayat 2 PP nomor 24 tahun 97, atau jika perbuatan hukum pemindahan hak yang dilakukan tanpa akta PPAT tersebut dinyatakan oleh majelis hakim dalam putusan pengadilannya sebagaimana perbuatan hukum pemindahan hak yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55 ayat 1 dan 2 PP nomor 24 tahun 97. Selain itu, alasan lain mengapa sebaiknya satu perbuatan hukum pemindahan hak dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT adalah karena sifat dari tanah itu sendiri. Apabila dilihat dari sifatnya, tanah tergolong dalam benda tidak bergerak atau benda tetap, maka peralihan hak karena pemindahan hak harus didaftarkan dalam buku tanah, sertifikat hak atas tanah, dan daftar lainnya agar pihak ketiga dapat mengetahui perubahan status kepemilikan hak atas tanah yang bersangkutan atau asas publisitas. Yang B, sebaiknya para pihak membuat akta perjanjian pengikatan akan melakukan pemindahan hak di hadapan notaris yang berwenang apabila ternyata terdapat salah satu pihak dalam perbuatan hukum pemindahan hak yang belum dapat melaksanakan kewajibannya. Contohnya, pembayaran belum lunas, pajak belum dibayarkan, atau sertifikat hak atas tanah masih dalam proses pengurusan di kantor pertanahan. Akta tersebut berfungsi layaknya panjar atau tanda jadi dalam suatu perbuatan hukum pemindahan hak berdasarkan hukum adat. Dengan panjar atau tanda jadi, maka para pihak akan merasa terikat untuk melaksanakan perbuatan hukum pemindahan hak tersebut. Demikian video ini saya buat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.